Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan amma ba'da. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, kita melanjutkan pembacaan kitab As-Salihul Ibad. Semoga diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi al-Jawad al-Bandani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minha, ya, lanjutin kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadrihi ilaika. Wa minha, wa minha, dan sebagian dari objek kita berpikir atau mikir-mikir. Kitabnya beda baca. Kitabnya saya beda. Sama berapa? Ada berapa? Hah? 26, 36. Jadi mana? Jadi mana? Berapa baris di atas? Tiga baris di atas. Iya, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian dari objek berpikir, an tatafakkara, hendaknya engkau berpikir fi ihatati ilmillah, di dalam meliputinya segala pengetahuan Allah bika tentang dirimu, wa nadrihi, dan penglihatan Allah ilaika kepada engkau. Objek yang selanjutnya adalah kita memikirkan betapa segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang terlepas dari kemahatauannya Allah. Kemanapun, dimanapun, bersama siapapun, Allah tahu. Biar dari rumah ini sahur, ntar kok nyampe Depok sahur rapat. Dari rumah mah sahur, giliran nyampe sono sahur rapat. Lah iya, kalau bini di rumah sih nggak tahu. Asal kurang ke rumah, pura-pura lemes, bibir kering, kayaknya masih puasa. Taunya udah puas. Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah itu meliputi semuanya, dan Allah melihat semuanya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Wa laqad, dan sungguh, khalaqna, kami menciptakan al-insan, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan dalam hatinya. Belum diucap, baru ada niat.
Udah nanya-nanya udah niat, berarti kan ada niat ya man ya. Jangan. Lah iya baru niat matuwaswisu bihi nafsu. Pak Pardi saksinya. Lah iya. Diomongin sih belum, baru kerentek. Kalau orang Jawa bilang kerentek. Kalau orang Betawi apa banyak? Belum diomongin, baru dibatin gitu. Iya baru keinginan, belum diungkapin belum. Belum diungkapin, baru dibatin. Kayaknya cocok ini. Di sini satu, di Depok satu. Rumah. Emang apa? Ya rumah. Belum diomongin. Kalau Pak Mansur kan sudah eksekusi Pak Mansur ya. Kalau Pak Mansur kan sudah eksekusi, ini baru dibatin, baru rencana. Jangan dikira nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah itu tahu tuwaswisu. Tuwaswisu itu kalau orang Jawa kerentek. Di sini loh. Ini baru dibatin. Cakep itu ya. Bodinya. Baru dibatin tuh. Allah Maha tahu. Ya, mama pada kabur. Lah, wes, mendingan pulang lah daripada mengganggu. Rahasia laki-laki ini masalah. Lah, pulang. Tidur sana tidur. Cuci piring kayak apa kayak? Bikin kopi atau bikin sarapan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu dan kami kata Allah aqrabu itu lebih dekat ilaihi kepada hamba tersebut min hablil warid daripada urat ini loh. Ini di leher kalau kita teriak kenceng kan ada yang gede loh. Nah itu hablil warid itu loh maksudnya. Urat apa namanya? Nadi namanya. Kita kalau lagi teriak atau lagi marah itu kan ada yang nonjol itu. Nah, itu namanya hablil warid gitu. Itu di ayat itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan saya kata Allah terhadap para hamba itu lebih dekat daripada urat nadi namanya. Iya yang di sini nih. Kan kalau kita lagi emosi atau lagi apa itu kan ada kan nongol gede di sini kan. Nah, itu. Allah itu lebih dekat dari itu. Sama mau ngumpet kemana? Allah Maha tahu. Wa qala ta'ala dan Allah firmankan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa dan dialah Allah ma'akum akan selalu menyertai kalian aynama kuntum dimanapun kalian berada. Maka kan di hadisnya itu ittaqillaha haitsuma kunta. Merasalah diawasi oleh Allah dimanapun engkau berada. Jadi pengawasannya bukan hanya di VMI, di Purwakarta juga ada, di Depok ya ada. Ya, terus pokoknya selama situ masih duduk di situ ya situ terus. Ya awasin terus, udah. Baru rencana ya Allah tahu, biar diumpetin di mana juga Allah tahu. Sekalian terang-terangan kayak Pak Mansur gitu loh. Jogja ayo, Cilacap ayo. Pakai ngumpet-ngumpet segala. Wallahu dan Allah bima ta'maluna dengan apapun yang kalian lakukan ta'malun basir. Basir itu kalau pakai shot artinya maha melihat, tapi kalau pakai shin basir artinya penggembira. Surah Al-Hadid ayat keempat.
Wa qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Alam tara, apakah engkau tidak tahu annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu itu mengetahui ma fis samawati apa adapun yang ada di langit wa ma fil ardi dan apapun yang ada di bumi. Ma yakunu tidak ada min najwa salasatin ketika ada 3 orang yang berbicara rahasia. Jangan bilang-bilang, cuma kita aja. Hanya siapa? Dan bagi 2. Illa huwa rabi'uhum, maka Allah itu yang keempat. Artinya biar orang itu merencanakan sesuatu sembunyi-sembunyi, Allah Maha tahu. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-7. Wa hadza tafakkur, dan inilah berpikir seperti ini bahwa apapun dimanapun bersama siapapun Allah tahu. Samratuhu, efeknya atau hasilnya, antastahiyya, engkau malu minallahi dari Allah, ayyaraka, Allah melihat engkau haitsu nahaka, di sesuatu yang Allah melarangmu, au yafkiduka, atau justru engkau tidak ada, haitsu amaraka, ketika Allah memerintahmu. Maksudnya begini, dengan kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah tahu, yang di langit ya Allah tahu, maka kita akan jadi malu ketika saat kita diperintah oleh Allah malah nggak ada, saat dilarang malah ada. Diperintah jamaah, dilihat di absen nggak ada. Dilihat lagi perintah kerja bakti di absen nggak ada. Giliran lampu yang biar kalau orangnya di sini bulan puasa, bukannya pamitnya tadi terawih bawa sarung bawa peci, malah sarung sama peci masukin jok motor, masuk yang ke tempat. Orang yang mikir bahwa Allah dimanapun kita berada tahu, maka akan malu ketika berbuat maksiat. Kalau yang masih muda sih agak pantesan wajib. Kalau kayak kita udah ubanan begini, aki-aki ngapain? Aki-aki. Kalau kayak Pak Iman masih muda, masih panjang umur. Tapi malaikat itu malah kalau nyabut yang tua itu nggak ada tantangannya. Alah nih terlalu dikit juga kena ini. Kalau yang muda-muda kan mantep jabutnya jedis. Ibarat orang mancing itu tarikannya wa minha, dan sebagian dari objek kita berpikir, kalau tadi berpikir tentang maha taunya Allah, anta tafakkara, hendaknya engkau berpikir fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa kathrati ashghaliha, dan banyaknya orang yang ashghal itu sibuk dengan urusan dunia. Pokoknya sampai ngitungin P lah. Saking sibuknya kan ngitungin huruf P ya. Pergi pagi, pulang petang, pala buyeng, pinggang pegel, pantat pedes, apalagi mana? Masih kurang kan? Penghasilan pas-pasan, potongan, kreditan rumah, kreditan panci, kreditan, apalagi menjelang lebaran mikir beli tiket, wah wis ngela. Dan banyaknya orang yang sibuk dengan urusan dunia. Kalau pagi-pagi asal perapatan lampu merah, orang pada uyel-uyelan. Ini kalau kita pikir ya Allah, semuanya nyari dunia ya. Apa nggak boleh? Ya boleh, malah wajib. Wajib bagi yang punya tanggungan anak istri. Betapa sibuknya. Kalau pagi-pagi itu jalan dari HI ke Solo ke arah Pulau Gadung,
Kalau pagi ke sono semua, kalau sore ke sini semua. Pada nyari apa itu? Kadang ada yang pulang udah mau tidur, satunya baru berangkat. Pak Pardi mesin 2, Pak Iman udah mau tidur, dia mau berangkat. Giliran Pak Pardi pulang, Pak Iman berangkat. Wa kasrati ashghaliha. Kemudian wa sur'ati zawaliha, dan cepatnya berubah. Cepet banget ya. 10 tahun yang lalu di sini masih Pak Mansur udah ada 10 tahun di sini. 9. Oh, berarti di sini masih rawa ya. Masih rawa, tahu-tahu udah ada bangunan begini. Ini dulu waktu saya pertama ke sini masih kecil-kecil, sekarang udah segini. Udah sama sama bapaknya. Oh kan tuh. Kan cepatnya berubah ya. Ya, perasaan kemarin rambut masih ireng gitu aja. Suka warna-warni, kadang ya ada merah, ada yang lah iya, wasur'ati zawaliha, dan betapa cepatnya berubah. Dulunya masih anak-anak, tahu-tahu punya anak. Tahu-tahu udah mundar mandir, udah 7 tahun, 8 tahun, ada yang 9 tahun Pak Mansur udah. Lah iya. Wasur'ati zawaliha, cepatnya berubah. Wa fil akhirati, dan di dalam memikirkan akhirat, wa naimiha, dan nikmatnya, wa dawamiha, dan langgengnya. Dawam itu langgeng. Betapa dunia ini cepat, relatif cepat berubah, temporer. Nikmatnya dunia, sengsaranya dunia ini kan ya bentaran ya, temporer. Makanan paling enak itu kan kalau pas sesuai porsi. Kalau lebih gak enak. Sop iga enak Pak Ji? Enak ya. Enak kalau semangkok. Kalau sepanci udah gak enak. Tidur itu enak, kalau kelamaan sampai ngengkang juga ya. Lah iya, tidur itu enak. Apalagi jam-jam segini memang enak-enaknya tidur. Jam segini perut masih kenyang, hawanya adem, wah, tidur enak kalau sebentar. Kalau kelamaan ya, apalagi tidur sampai 8 jam siang maksudnya, kalau malam mah ya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Kadzalika, begitulah, yubayyinullah, Allah menjelaskan lakum, kepada kalian, al ayati, tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum, supaya kalian semua tatafakkarun, pada mau mikir. Kayak cak lontong itu, mikir. Habis ngerjain orang diputer-puter, mikir. Nah, kita suruh mikir betapa dunia yang kita kejar cepat berubah. Ayo, rumah dicicil 20 tahun, giliran lunas mati. Ya Allah. Kadang kalau dipikir begitu gimana ya, tapi kalau nggak dicicil ya nanti disita. Ya Allah. Ya rumah, giliran rumah lunas malah mati. Bini masih cakep. Wah. Gelang banyak Pak Ji. Enak udah. Enak mana enak. Iya. Lah siapa lagi? Pak Mansur mau udah lempeng udah. Fit dunia, dalam urusan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Al-Baqarah 219 220. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal, bahkan, tu'thiruna, mereka memilih, al-hayata, kehidupan, ad-dunya, dunia. Mayoritas kita lebih senang dunia. Padahal wal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kita itu senangnya kan yang cepat ya.
Misalnya ini hari ini kita dikasih uang 100.000 sama 5 tahun lagi tapi dikasih 10 juta. Saya yakin milih 500.000 sekarang daripada 10 juta tapi 5 tahun lagi. Ayo kita lebih senang yang sekarang daripada yang nanti. Lah sekarang ini kan dunia ini daripada yang nanti akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma dan tidaklah hadhil hayatud dunya kehidupan dunia ini illa kecuali lahun guyonan bercandaan. Yes, kayak orang bercanda ya. Walaibun permainan. Dunia ini diibaratkan bercandaan dan permainan. Ya, kayak orang bercanda ya, pagi sore bercanda, main-main, tapi mainnya enggak main-main. Biar permainan tapi mainnya enggak main-main. Wa inna daral akhirah dan sesungguhnya kehidupan akhirat lahiyal hayawan. Hayawan di situ bukan hewan ya artinya. Dan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka itu tahu. Wong dunia yo kalau kaya yo paling banter berapa tahun, kalau miskin yo paling banter berapa tahun. Kalau enak yo paling ya hanya berapa tahun, enggak lama. Sengsara yo enggak lama. Asal namanya udah disiarin di musola di masjid udah selesai deh. Kekayaan ya selesai, kemiskinan ya selesai. Biar dia mobilnya ada 27 dibawa ke kuburan tetap nggak boleh pakai mobilnya dia. Paling-paling tetap pakai APV ambulan paling sekarang ya bagus APV. Kalau dulu mah kijang, okrok. Kadang lampunya digebrak dulu baru bunyi. Ya biar mobilnya Alphard. Kalau kita kan Al-Fatihah. Ya tetap aja ntar kalau dibawa ke kuburan nggak boleh pakai itu. Istrinya yang katanya sehidup semati, begitu lakinya dimasukin ya siapa ini gantinya ya? Ya mati dewi. Katanya sehidup semati, namanya sampai ditulis di pohon pete. Wahadat tafakkur dan berpikir seperti ini yusmiru akan menghasilkan laka untukmu az-zuhda zuhud fit dunia dalam urusan dunia. Zuhud itu artinya orang yang enggak ngoyo itu di desanya. Yo kerja, memang itu kewajiban, tapi yo wes apa enggak begitu. Apa yang ngoyo itu? Ya pokoknya zuhud itu orang ya bukan berarti dia nggak butuh dunia, ya butuh dunia. Bahkan bisa jadi zuhud itu orang yang duitnya mungkin banyak seabrek-abrek, tapi duitnya itu nggak nyampe ke hati, hanya pokoknya sekedar di tangan, itu zuhud namanya. Jadi kalau dia banyak duit nggak tinggi hati, kalau sedikit duit nggak kecil hati, kalau duitnya hilang nggak sakit hati. Itu zuhud itu begitu. Bukan berarti zuhud itu gembel, bukan. Kan ada orang yang memaknai orang itu harus zuhud, nggak punya apa-apa, semuanya jadi hisab loh. Kalau nggak punya apa-apa, anak mau sekolah gimana? Di musola mau dibangun, duit dari mana kalau nggak punya apa-apa? Iya benar, duit kita itu akan dihisab. Tetapi kalau dipakai buat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, hisabnya ya gampang, lancar jaya. Banyak ibadah itu membutuhkan duit. Maka kalau zuhud dimaknai nggak butuh duit, bukan. Dia punya banyak, tapi tidak sampai masuk ke hati. Yang repot itu nggak punya apa-apa, tapi dipikirin aja. Orang lain mobilnya keserempet, dia yang mikir.
BMW itu kalau serempet itu ngecat berapa ya? Loh yang punya mobil aja nggak mikir loh. Dia yang nggak punya mobil malah mikir. Oh itu mobil bagus parkir pinggir jalan, ntar kalau spion diambil orang, seharga motor Beat itu. Wah pajaknya berapa? Lo yang punya aja nggak mikir lo, yang nggak punya malah mikir. Yang repot kan itu. Nggak punya tapi mikir. Punya orang dipikirin. Itu yang repot itu. Lah zuhud itu nggak seperti itu. Zuhud itu mungkin dia punya banyak, tapi hartanya ya sebatas pokoknya di tangan. Warraghbata dan cinta fil akhirati dalam urusan akhirat. Wa minha dan sebagian dari objek berpikir anta tafakkara engkau berpikir fi nuzulil mauti di datangnya kematian yang pasti akan datang. Syaratnya nggak harus tua. Jadi tenang aja mbak, syaratnya nggak harus tua. Nah, ya Israel itu tadi kan di awal saya bilang kalau nyabut yang tua-tua malah nggak ada tantangannya mbak. Mending nyabut yang muda-muda ya mbak. Kalau nyabut yang tua itu gampangan, nggak enak. Kalau yang muda kan ada tantangannya, ibarat orang mancing loh. Susah, udah pada rokok. Lah iya syaratnya nggak harus tua, nggak harus sakit. Kadang yang sakit, yang tua dirawat di rumah sakit, malah cucunya yang jagain, diambil duluan. Lah kalau kematian itu diurut dari nomor rumah, nomor satu. Lah diurut dari nomor rumah. Oh saya nomor satu Pak rumah. Masalahnya nggak diurut dari nomor rumah Pak Haji. Kalau diurut dari abjad, saya duluan. Nama saya depannya A, Mbak belakangan Mbak, hurufnya S ya Mbak. Agak belakangan Mbak. Iya, udah gak ada tantangannya, gak seru. Wa husulil hasrati dan datangnya penyesalan. Kesengsaraan, hasrah itu kesengsaraan. Wan nadamati dan penyesalan. Ba'dal fauti setelah ketiadaannya nyawa. Qala Allah Ta'ala Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul sampaikan wahai Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian alladzina tafirruna minhu yang semua orang pasti akan lari dari kematian itu. Semua orang itu kalau ditawarin ya pasti nawar ya. Man gimana man? Jangan malaikat, anak saya masih kecil. Begitu anaknya udah gimana man? Jangan man, jangan malaikat, saya pengen lihat punya mantu. Udah punya mantu, gimana man? Sekarang jangan, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, masih nawar lagi, pengen lihat punya cicit. Udah punya cicit, nawar lagi, pengen lihat punya. Emang di bawahnya cicit cocok nggak? Oh, kalau Betawi cocok nggak? Nah, Banjarnegara apa mbak? Banjarnegara apa mbak? Bawahnya cicit tuh mbak? Cangga. Bawahnya cangga? Wareng. Terus? Utek-utek siwur. Di Betawi nggak ada Pak Ji, adanya di Banjar. Iya, udah masuk 7 turunan nih Pak ya. Iya, biar kaya orang 7 turunan delalah kita yang ke-8, ya kebagian laratnya. Tafirruna minhu, semua orang pasti akan lari dari kematian itu, gak ada yang mau kecuali orang stres. Kayak kapan saya lihat di media sosial itu, berapa orang itu yang bunuh diri dari apartemen apa?
stres. Ya. Bukan dari apartemen ya? Mencarinya. Saya lihat berita sekilas di YouTube, ya orang yang masih waras ya pengen hidup. Fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan yang mendatangi mereka. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi, kemudian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib, wa syahadati, dan yang jelas. Wa yunabbiukum, dan akan kami perjelas kepada kalian bima kuntum ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Begitu kita mati, amal-amal kita atau video rekaman kehidupan kita akan diputar dan seluruh makhluk melihat. Jadi video diputar lagi. Jadi kalau dulu pernah ngapa-ngapain kelihatan. Oh, ternyata pulang kerja mampirnya ke situ loh, kelihatan. Tayang ulang, ada layar besar. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan kami beberkan dengan apa yang kalian semua lakukan. Jadi terang semua, ngitung kotak amal bareng-bareng ngumpetin 20. Kelihatan. Ayo. Ayo, ada makanan datang disortir dulu. Oh, ternyata martabak telurnya minggirnya di situ. Ketahuan itu, ketahuan. Ketahuan itu. Oh, yang datang cuma martabak manis, martabak telurnya ternyata parkir. Ada itu. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian. Karena kecintaan kita itu kan ya simbolnya kedua itu kan, harta dan keluarga. Kita hiasi kecintaan terhadap harta, terhadap keluarga. Tapi jangan sampai harta kita, keluarga kita itu melalaikan an-dzikrillah, dari menyebut nama Allah, dari mengingat Allah. Jangan sampai saking sibuknya ngurus keluarga, ngurus anak, sampai lupa sholat. Padahal sholatnya cuma berapa menit aja. Cuma kadang memang kalau nggak dibiasakan, nggak dipaksakan, ya ampun, sholat walaupun cuma berapa menit dia sholat ya? 10 menit udah beres semua ya. Plus wudhu-wudhunya, plus pakai sarungnya, plus bubaran lagi, udah 10 menit beres. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Walan, dan tidak mungkin yuakhirallah, Allah akan menunda nafsan, kepada seseorang, idza jaa ajaluha, apabila datang waktunya, alias waktunya mati. Wa faidatu hadhihi tafakkur, dan faedah berpikir seperti ini, qasrul amal, biar gak terlalu banyakkan angen-angen, gak terlalu kebanyakan apa itu ya? Kepinginan. Wis gak usah neko-neko lah. Atu aja asal dirawat dengan bener man, jangan niru yang udah-udah. Wa islahul amal, dan perbaikan amal. Lah kalau ingat mati mau mikirin yang aneh-aneh kan gak jadi. Ya ntar mati lagi. Tapi jangan ingat mati ketika lagi kerja, bahaya. Lagi kerja udah mati, waduh lemes kerjanya. Kerja ngapain ntar juga mati. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Kalau lagi kerja, bayangin bahwa kita akan hidup selamanya. Tapi kalau lagi ibadah, bayangin besok akan mati, biar semangat. Nah, kalau kebalik itu bahaya. Nah, lagi kerja ingat mati, lemes kerjanya.
Lagi ibadah, hidup masih lama, masih muda ini, besok masih ada puasa lagi, besok ada sholat lagi ya. Wa i'daduz zat, dan menambah bekal liyaumil ma'ad, untuk hari akhirat. Wa yanbaghi, dan sebaiknya antas tahdhira inda kulli naw'in, untuk menghadirkan dalam setiap cabang minat tafakkuri, dari berpikir itu, ma yunasibuhu, apa yang cocok, minal ayati, dari ayat Quran, wal akhbari, dan hadis, wal asar, asar itu ucapan sahabat. Maka dari atas itu selalu dicantumkan ayat-ayat Quran. Wajtina bitafakkur, dan menjauhi berpikir fi dzatillahi ta'ala, dalam zat Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena nggak mungkin otak kita bisa nyampai berpikir tentang Allah itu seperti apa. Nggak mungkin, sampai otak kita terlalu sangat kecil memorinya untuk berpikir tentang zat Allah yang maha besar. Cukup kita imani bahwa Allahu Akbar. Kalau dalam rumus yang ditulis oleh Al-Imam Asy'ari, ya Allah wujud, kita baqa mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridan, aliman, hayat, samian, takaliman. Kalau ketukar ini. Kita cukup meyakini bahwa Allah itu seperti itu. Tapi kita tidak bisa berpikir tentang zat Allah itu seperti apa. Memikirkan ciptaan Allah aja kita bingung. Ditantang dengan penciptaan nyamuk aja kita bingung. Min haitsu tatlubul mahiyah, sehingga mencari kenyataan, wa ta'qilul kaifiyah, dan mengakal-akali cara. Isra nggak perlu berpikir sampai ke sana, karena nggak mungkin, cukup kita imani, kita yakini. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillah, berpikirlah, kita diajak berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit setinggi itu, selebar itu, kalau nggak ada tiang. Ini bangunan berapa meter aja tiangnya sabrek-sabrek ya. Langit itu berapa kilometer? Enggak ada tiang. Wala tafakkaru fillah, dan enggak perlu berpikir, enggak usah berpikir tentang zat Allah. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, lam takdiruhu, tidak akan mampu, haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya kemampuan. Indaha, selesai. Artinya lam ta'rifuhu, tidak akan mengenal Allah, haqqa ma'rifati, dengan sebenar-benarnya mengenal. Cukup kita yakini asyhadu an la ilaha illallah, dan khususannya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wallahu a'lam bissawab.